Sebelum mendengarkan penjelasan materi kali ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 9 tentang pencemaran lingkungan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin yang penting ya. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, unsur, energi, dan komponen yang bersifat merugikan ke lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Bahan pencemar atau polutan adalah segala sesuatu yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan tercemar. Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya melebihi ambang batas dari jumlah yang masih diperbolehkan. Polutan ini dapat merupakan zat kimia, debu, suara, atau radiasi yang masuk dalam lingkungan. Jenis-jenis pencemaran dan dampaknya. Yang pertama, pencemaran air dan dampaknya. Yang kedua, pencemaran udara dan dampaknya. Yang ketiga, pencemaran tanah dan dampaknya. Pencemaran air dan dampaknya. Pencemaran air dapat terjadi karena masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alam ke dalam air. Beberapa penyebab pencemaran air adalah sebagai berikut: limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Limbah industri yang langsung dibuang ke sungai tanpa diolah atau didaur ulang dahulu dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Sungai tersebut jelas akan tercemar. Akibatnya, banyak organisme yang hidup di sungai menjadi mati karena lingkungan tempat hidupnya sudah tidak nyaman. Selain itu, limbah pertanian yang pemakaian pestisida yang berlebihan pada limbah pertanian menimbulkan akumulasi pada tanah maupun bagian tubuh tanaman. Saat terjadi hujan, pestisida terbawa aliran air menuju sungai. Bahan pestisida yang berada di dalam air sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari perairan. Selain pada air, pencemaran juga dapat terjadi pada udara. Pencemaran udara dapat mengakibatkan peristiwa berikut. Yang pertama, hujan asam. 2. Penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, efek rumah kaca. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan parah. Hujan asam mematikan pohon dan merusak banyak habitat satwa liar. Selain hujan asam, pencemaran udara juga dapat menyebabkan menipiskan lapisan ozon. Zat kimia yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon adalah CFC. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya karbon dioksida hasil proses pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara oleh industri, transportasi, dan dapat pula disebabkan oleh kebakaran hutan yang sering terjadi. Akibatnya, bumi semakin panas atau global warming. Pengaruh lapisan karbon dioksida terhadap kenaikan suhu bumi disebut efek rumah kaca. Selain pada air dan udara, pencemaran juga terjadi pada tanah yang berasal dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Tanah yang tercemar
Polutan akan berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan tanah. Selain itu juga berdampak kepada aktivitas hidup organisme tanah seperti cacing dan bakteri yang berperan sebagai pengurai dalam ekosistem. Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pencemaran air dapat dicegah dengan mengolah limbah industri, membuat tangki resapan. Kemudian, pada pencemaran udara dapat dicegah dengan melakukan reboisasi dan melakukan program langit biru. Pada pencemaran tanah dapat dikurangi dengan mengurangi bahan pencemar, mengurangi jumlah limbah, dan melakukan bioremediasi. Hal sederhana yang dapat dilakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya pencemaran. Tanaman dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran udara, maka peliharalah tanaman yang ada di rumah. Rawatlah tanaman tersebut dengan menyiraminya secara teratur. Selain itu, biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Setelah itu, kamu juga dapat melakukan daur ulang pada sampah yang ada, misalnya membuat suatu kreativitas untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sampai di sini dulu pembahasan kita bab 9 pencemaran lingkungan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.